Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih bisa berkumpul, bertatap muka, bermuajahah dalam agenda praktek kucing ya. Dan alhamdulillah kita ini diberi kesehatan semua, amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang saya ini selaku observer nantinya akan mengobserver Taslim. Pak Taslim ini sebagai coachnya dan Bu Aca Fitri sebagai coachnya. Nah, nanti langkah awal nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada coach atau kepada Pak Taslim. Baik, kita mulai saja. Pak Taslim, punten, saya mau memberikan beberapa pertanyaan mengenai tentang rencana Pak Taslim sebagai coach tersebut. Nah, yang pertama adalah kompetensi apa yang akan Pak Taslim kembangkan? Kompetensi yang saya kembangkan yaitu yang pertama adalah mendengar aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian kehadiran penuh. Oke, bagus sekali. Berarti ada 3 ya Pak Taslim ya, ada pertanyaan berbobot, mendengar aktif, dan kehadiran penuh. Oke. Nah, kira-kira Pak Taslim ini kompetensi apa yang nanti dikembangkan secara spesifik? Kompetensi yang saya akan kembangkan yaitu mendengar aktif. Mendengar aktif. Iya, alhamdulillah. Berarti Pak Taslim ini sebagai khususnya untuk yang dikembangkan mendengar aktif ya. Nah, kira-kira Pak Taslim ini yang secara spesifik indikatornya apa? Yaitu menemukan atau mencari solusi ya dari para permasalahan tersebut sehingga mendapatkan solusinya dan dapat berkembang kemampuannya itu dengan cara berpikir kritis. Oke, baik, terima kasih. Nanti langsung saja Pak Taslim dengan Ibu Aca Fitri enggak dilanjut. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak Taslim. Waalaikumsalam Ibu Fitri. Bapak mohon maaf mengganggu waktunya. Lagi sibuk tidak ya Pak ya? Enggak Bu, enggak sibuk, malah lagi santai Bu. Alhamdulillah. Ini Pak kebetulan saya tuh mau diskusi sama Bapak, sharing aja. Mana? Terkait saya memiliki permasalahan. Saya dalam pembelajaran itu Pak di kelas 9G ini hari ini cukup mengecewakan ya, terkait dengan keadaan siswa atau siswa dalam ketika saya menyampaikan materi itu ribut. Lalu menurut Ibu Fitri ini bagaimana suasana kelas Ibu belakang ini? Apa yang menjadi tantangan utama yang sedang Ibu hadapi? Baik Pak, kelas saya cukup kacau ya. Siswa sering tidak fokus, mereka bertanya di luar konteks yang sedang dipelajari dan kadang-kadang mereka juga tidak mengikuti instruksi saya dengan baik. Lalu apa biasanya yang Ibu lakukan ketika murid-murid tersebut tidak fokus Bu atau bertanya di luar topik tersebut Bu? Yang saya lakukan itu menegur mereka, tapi hasilnya tidak terlalu efektif. Setelah ditegur, mereka diam sebentar, tapi kemudian duduk kembali Pak. Menurut Ibu Fitri, apa yang menyebabkan mereka itu kurang fokus atau tidak mengikuti instruksi dengan baik Bu? Mungkin karena aturan di kelas saya belum jelas ya Pak ya. Saya tidak terlalu tegas soal kapan siswa boleh bertanya dan kapan siswa harus mendengarkan. Apakah ada faktor lain Bu yang menurut Ibu mempengaruhi situasi di kelas tersebut Bu? Misalnya apakah instruksi yang Ibu berikan itu cukup jelas bagi siswa atau bagaimana? Oh iya Pak, sepertinya instruksi saya terlalu cepat ya, dan mungkin kurang jelas.
yang menyebabkan siswa bingung dan tidak fokus. Lalu bagaimana menurut Ibu yang dilakukan pendekatan yang sudah Ibu lakukan sejauh ini, Bu? Apakah Ibu merasa sudah cukup membantu dalam pengelola kelas itu, Bu? Saya merasa belum efektif, Pak. Teguran hanya membuat mereka tenang sesaat, tapi mereka ribut kembali, seperti memang saya perlu mengubah pendekatan saya. Lalu apa yang Ibu rasakan ketika menghadapi situasi yang seperti itu, Bu? Apakah ada hal yang lain atau yang ingin Ibu ubah dalam pendekatan yang Ibu lakukan atau bagaimana? Ya, yang saya rasakan, saya cukup sedih juga ya, karena kelas jadi tidak kondusif. Saya ingin lebih tegas dalam menetapkan aturan dan membuat instruksi saya untuk lebih jelas lagi. Baik, Bu, apa yang bisa Ibu lakukan untuk memperbaiki situasi kelas seperti itu, Bu? Dan bagaimana menurut Ibu jika kita mulai dengan menetapkan aturan kelas yang lebih jelas lagi atau bagaimana? Seperti apa gitu? Ya, saya memiliki ide untuk membuat peraturan kelas atau kesepakatan kelas, Pak ya. Jadi menetapkan kesepakatan kelas dulu untuk bisa dimulai dengan aturan kapan siswa boleh bertanya dan kapan mereka harus mendengarkan. Itu ide bagus, Bu. Terus bagaimana dengan cara selanjutnya yang Ibu berikan instruksinya, tuh? Ya. Apa yang bisa Ibu lakukan agar instruksi tersebut lebih dipahami oleh murid Ibu Ya. tersebut? Ya, terkait dengan instruksi mungkin saya akan membuat untuk lebih dipahami oleh siswa dengan kalimat yang tegas dan jelas, sehingga siswa dapat mengikuti instruksi yang saya perintahkan. Bagus, Ibu Fitri ya. Kemudian kapan Ibu berencana untuk memulai menerapkan aturan baru dan memperbaiki cara yang Ibu berikan tersebut? Ya, saya akan mulai minggu ini, Pak, karena untuk pelajaran IPA itu kan 1 minggu kita ketemu 2 kali. Saya akan menyampaikan aturan di awal pelajaran dan memberikan instruksi secara bertahap. Bagaimana menurut Ibu tentang mengevaluasi apakah perubahan ini efektif atau kurang atau tidak? Bagaimana? Saya akan melihat reaksi siswa dalam 2 minggu ke depan, apakah mereka lebih fokus atau tidak, dan saya juga akan meminta umpan balik dari mereka. Baik, Bu, itu rencana yang sangat baik sekali. Ibu Fitri luar biasa dan saya selalu mendukung buat Ibu Fitri, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada 2 minggu ke depan agar kita bisa bersama-sama untuk saling mengevaluasi hasilnya, ya Bu ya. Ya, baik Bapak. Terima kasih, Bu. Sama-sama Bapak, terima kasih sudah mendengarkan keluh kesah saya. Mohon maaf barangkali saya minta waktu Bapak dan ada Ibu, kata yang tidak sama-sama, Bu. berkenan. Sekali lagi terima kasih. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, tadi saya sudah menyimak perbincangan Pak Taslim dengan Bu Fitri mengenai tentang pengelolaan kelas, dan alhamdulillah Pak Taslim ini memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan sehingga Bu Fitri bisa menggali dari permasalahan tersebut dan bisa mendapatkan solusinya dengan sendirinya. Nah, alhamdulillah. Nah, sekarang saya akan mau mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Taslim nih. Ya, yang pertama Pak Taslim, alhamdulillah tadi perbincangannya sudah bagus sekali, sudah baik sekali. Nah, tadi itu indikator apa ya sudah Bapak tercapai?
Ya, alhamdulillah Pak Aris sudah tercapai indikatornya dan sudah menemukan solusinya. Alhamdulillah. Berarti apa yang tadi Pak Taslim sampaikan itu atau memberikan pertanyaan-pertanyaan itu sudah mendapatkan dan mempunyai solusi ya. Solusinya Sendiri. Ya, Sesuai solusinya. dengan rencananya Saat Fitri. Ibu Fitri. Betul sekali Pak Aris. Nah, alhamdulillah. Apa yang sudah diobservasi tadi itu, alhamdulillah Pak Taslim sudah sesuai dengan alur tirta ya, Ya. dan sudah sesuai juga alur tirtanya dimunculkan secara berurutan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat buat kita semua. Amin. Amin. Ya, mungkin itu saja. Saya selaku observer, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Pak Aris dan Pak Taslim karena sudah hadir di sini ya. Alhamdulillah atas ridho dan izin Allah kita bisa berkumpul. Semoga apa yang kita akan laksanakan atau yang kita laksanakan ini mendapatkan keridhoannya sehingga kegiatannya dilancarkan. Amin. Untuk kegiatan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan praktik kucing ya, di mana peran saya sebagai observer, Pak Aris sebagai coach dan Pak Taslim sebagai kucing ya. Terkait kegiatan praktik coach ini ya, kita memiliki tujuan untuk memberikan solusi dari permasalahan yang terjadi pada proses pembelajaran. Ya, baik, kita langsung mulai saja ya, karena di sini saya sebagai observer, maka saya akan langsung membuat pertanyaan untuk Pak Aris. Siap, Ibu. Ya. Pak Aris, menurut Pak Aris kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Pak Aris? Baik, Ibu. Rencana saya kompetensinya itu yang ada 3, Bu. Yang pertama adalah kehadiran penuh, dan yang kedua itu adalah mendengar aktif, dan yang terakhir, yang ketiga itu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Gitu. Dari ketiga kompetensi yang Pak Aris sebutkan tadi, kira-kira yang lebih spesifik yang akan dikembangkan lagi itu apa ya? Kompetensi yang saya kembangkan itu adalah kompetensi yang sifatnya memberi pertanyaan yang berbobot. Memberi Pertanyaan berbobot. Kira-kira indikatornya apa tuh yang akan dikembangkan oleh Pak Aris? Indikatornya, insya Allah kita itu bisa dapat menemukan solusi dari Pak Taslim selaku kucirnya, dan mudah-mudahan Pak Taslim ini bisa menggali dengan berpikir kritis. Baik, untuk kegiatan kucingnya kita mulai saja. Silakan. Di sini perannya Pak Aris sebagai coach, Pak Taslim sebagai kuci yang memiliki pertanyaan. Silakan untuk dimulai. Baik Pak Aris. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Taslim bagaimana? Alhamdulillah baik Pak Aris. Alhamdulillah. Pak Aris sendiri gimana kabarnya Pak Aris? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sepertinya Pak Taslim ini perlu ada yang bicara kayaknya. Iya nih Pak Aris. Begini Pak Aris ya. Kira-kira Pak Aris ada waktu luang nggak Pak untuk mengobrol atau berdiskusi dengan saya Pak Aris? Alhamdulillah, lagi santai Pak Taslim. Santai. Aduh. Silakan. Oh ya, makasih Pak Aris ya atas waktunya sudah meluangkan mengobrol dengan saya Pak Aris. Ya, siap. Jadi apa nih yang akan kita diskusikan Pak Taslim? Begini Pak Aris ya, kenapa saya kok merasa bosan gitu Pak terhadap pada saat atau ketika upacara bendera ya pada Senin itu. Nah, siswa-siswi kita itu menyanyikan lagu wajib nasional hanya itu saja Pak Aris. Oh, Bapak ini merasa bosan ya siswa-siswa kita menyanyikan lagu wajib nasional
yang itu saja. Betul Pak Haris. Nah makanya di sini saya mengajak Pak Haris itu untuk mengobrol dan mencari solusinya Pak Haris. Nah, sekarang saya mau nanya nih sama Pak Taslim, kira-kira apa yang Bapak inginkan? Saya inginkan itu Pak Haris. Saya ingin ketika upacara bendera berarti hari Senin itu Pak Haris. Ya. Nah, siswa-siswi kita itu dapat menyanyikan lagu wajib nasional yang sangat bervariasi gitu. Bukan hanya itu saja. Nah, kemudian ketika setiap upacara selama satu semester ini, Pak Haris, ya, lagu wajib nasional itu kita yang berbeda lah, gitu, yang bervariasi. Variasi di setiap seni itu harus ada lagu wajib nasionalnya berbeda-beda. Betul sekali. Tidak hanya Pancasila. Iya. Gitu ya. Oh iya. Berarti Bapak ini menginginkan siswa-siswinya menyanyikan lagu wajib nasional berbeda-beda pada hari Seninnya, gitu ya? Betul sekali Pak Haris. Oke. Kira-kira ada kendala apa sih Pak Taslim sehingga anak-anak kita ini menyanyikan lagu wajib nasionalnya yang berbeda setiap upacaranya? Menurut saya Pak Haris, begini Pak Haris, sepertinya kendalanya itu anak-anak kita itu banyak yang belum hafal terhadap lagu-lagu wajib nasional yang lainnya. Itu makanya dari Pancasila aja gitu ya Pak ya? Ya seperti itu. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan agar hal tersebut sampai tercapai nih Pak? Ya begini Pak, menurut saya nih Pak, ya menurut saya kayaknya anak-anak ini harus banyak berlatih Pak. Berlatih bernyanyi lagu-lagu wajib nasional lainnya pada tiap hari sebelum pembelajaran dimulai atau sebelum mereka pulang. Iya. Jadi sebelum mereka pulang sekolah harus belajar nyanyi dulu. Nyanyi dulu supaya hafal Pak Haris. Betul, bagus sekali Pak Taslim. Berarti anak-anak harus belajar nyanyi lagu nasional dulu ya sebelum pulang ya Pak ya? Betul sekali Pak. Kira-kira langkah selanjutnya menurut Pak Taslim ini apa ya? Langkah selanjutnya itu Pak Haris, menurut saya nih Pak Haris ya, kita harus membuat jadwal ya, jadwal untuk menentukan satu lagunya itu tiap minggu agar dihafal dan anak-anak kita itu terus berlatih lagu yang sama dalam satu minggu ini Pak. Wah, itu ide yang bagus Pak Taslim. Kalau misalkan dikembangkan sangat luar biasa sekali ya. Nah, kira-kira apa nih Bapak Taslim ini mulai untuk menyiapkan rencana tersebut Pak Taslim? Kayaknya mulainya itu Pak minggu ini Pak. Oh, minggu ini. Iya, supaya minggu depan kita itu sudah dimulai Pak. Siapa Pak yang akan nanti membantu menginspirasikan rencana Pak Taslim tersebut? Menurut saya ini Pak ya, untuk melatih atau membantu Pak ya, membantu atau mempersiapkan rencana tersebut Pak, menurut saya ini Pak, saya serahkan kepada wali kelasnya masing-masing Pak, karena dengan wali kelas masing-masing itu murid-murid akan nurut dan berlatih serius untuk menyanyikan lagu tersebut dan kemudian untuk membuat jadwal daftar lagunya biar Pak Kapolri saja yang menyusun dan mengetik teksnya Pak. Oh gitu ya Pak ya. Jadi apa nih hal-hal yang akan Bapak kerjakan selanjutnya? Menurut saya itu Pak, saya harus berbicara dulu Pak Aris ya, dengan kepala sekolah, kemudian dengan guru kelas lainnya untuk saling mendukung atau saling memotivasi atau berkolaborasi itu bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian meminta kepada Pak Kapolri itu untuk menyusun daftar lagu wajib nasional dan mengetik teksnya Pak Aris. Begitu Pak Aris. Oke, bagus sekali ya Pak Taslim rencananya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan dapat terlaksana dengan baik ya Pak ya. Amin, amin. Dan sudah mendapatkan solusi permasalahannya bagaimana Pak Taslim? Iya, tadi itu sudah ada solusinya. Alhamdulillah, terima kasih.
Pak Aris sudah mendoakan dan sudah mendukung saya untuk mendengarkan keluh kesah saya tadi karena bosan karena lagu-lagu itu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Aris sudah mendengarkan pembicaraan ini, dan kalau begitu saya permisi Pak Aris. Ya, enggak. Terima Sekali lagi kasih. saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Pak Aris. Enggak. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah praktik coachnya berjalan dengan lancar. Untuk Pak Aris, Iya Ibu. terkait dengan indikator yang sudah Bapak capai itu apa? Alhamdulillah indikator yang sudah saya capai itu kita ini bisa menemukan solusi apa yang ada permasalahan sama Pak Taslim, dan alhamdulillah Pak Taslim sudah merasa lega dan menemukan solusi, dan rencananya minggu depan ini akan melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan oleh Pak Taslim tersebut. Itu berkat dorongan dan dukungan dari stakeholder yang ada di sekolah Pak Taslim. Gitu. Baik, saya perhatikan percakapan antara Pak Aris dan Pak Taslim. Ini hasil observasi saya sudah sesuai dengan alur tirta. Alhamdulillah. Jadi sudah pertanyaan urutannya itu dari tujuan, indikator, rencana sampai ke tanggung jawabnya sudah muncul ya. Ya, semoga dengan kegiatan ini dilaksanakan kita dapat memberikan solusi-solusi dari berbagai persoalan dalam pembelajaran. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat siang Bapak Ibu. Alhamdulillah hari ini dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan kita tetap dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu Vivi, saya mau bertanya, kompetensi apa yang akan Ibu Vivi kembangkan terkait coach? Baik, Pak Taslim, terima kasih terkait kegiatan praktik coaching ya. Saya di sini akan mengembangkan 3 kompetensi, yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang keduanya mendengar aktif, yang ketiganya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari sekian kompetensi tadi yang Ibu sebutkan, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik lagi tentang kegiatan coaching ini? Baik, dari 3 kompetensi yang akan dikembangkan, saya akan lebih spesifik itu mengembangkan pada kompetensi pertanyaan yang berbobot. Kemudian indikator apa Bu yang Ibu coba kembangkan Bu tentang tersebut Bu? Pertanyaan yang berbobot Bu. Indikator yang akan dikembangkannya yaitu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching terkait kemampuan berpikir kritis. Ya. Baik, untuk Pak Aris. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu, izin bergabung. Ini Bu, saya ini lagi ada permasalahan Bu. Saya ini lagi ya intinya kebingungan mencari solusi. Saya itu kan dalam pembelajaran di kelas masih ada salah satu siswa, ya bukan salah satu siswa sih, kebanyakan siswa itu tidak aktif Bu dalam pembelajaran. Jadi saya itu pengen ketemu sama Ibu tuh pengen mencari solusi Bu. Seperti itu.
eh, untuk Pak Aris, terkait dengan permasalahan yang Pak Aris hadapi itu pada pembelajaran anak kurang aktif ya. Betul. Bisa disampaikan ke saya untuk bisa menyimpulkan bahwa pembelajarannya itu anak pasif ya, itu dari mana Pak? Jadi gini Bu, kemungkinan ya melihat anak itu kurang aktif atau pasif mungkin dari segi pembelajaran atau penyampaian saya kayaknya Bu. Soalnya setiap saya masuk kelas itu metode saya kan ceramah dan menulis Bu, menerangkan seperti itu. Kemungkinan kurang menarik kayaknya direspon oleh siswanya Bu. Ya untuk pelajaran penjas itu ya? Iya Pelajaran betul. penjas, kalau misalnya anak dibawa ke kelas itu tadi anak pasif atau kurang aktif ya? Betul. Terkait dengan permasalahan yang tadi, Pak Aris kan memiliki tujuan untuk supaya nanti pembelajaran kedepannya siswa menjadi aktif ya? Betul. Nah, kira-kira dari faktor penyebabnya tadi, apa ya rencana Pak Aris untuk mencapai goal tujuan yang Pak Aris tadi kemukakan? Ya, mungkin ya Bu ya. Saya itu sebenarnya ada strategi dan rencana Bu, cuman takutnya gimana ya. Sebenarnya saya itu ada rencana melihat keseharian siswa, terus keaktifan siswa di saat istirahat itu kayaknya melihat siswa dengan menggunakan HP itu atau bermain HP itu kayaknya asik gitu Bu, menyenangkan. Nah dari situlah saya itu pengen mencoba pembelajaran berbasis IT Bu. Contohnya kayak semacam pembelajaran berbasis IT lah begitu. Ya, baik. Ini Pak Aris melihat situasi siswa tadi mungkin ketika istirahat ya anak ternyata asik dengan HP. Iya betul. Jadi ada inspirasi untuk memanfaatkan HP itu untuk pembelajaran supaya lebih menarik. Kira-kira kan kalau di media sosial kan banyak tuh Pak aplikasi ya, yang akan Pak Aris lakukan ini terkait untuk dijadikan aplikasi itu untuk membantu siswa dalam pembelajaran ini apa ini? Nah rencana saya itu sebenarnya ada 3 poin ya Bu ya dari media sosial itu. Yang pertama saya itu menggunakan metode YouTube aplikasi YouTube Bu. YouTube, yang kedua IG, dan yang ketiga itu TikTok. Tapi kemungkinan besar anak-anak itu kayaknya lebih menarik ke TikTok Bu. Maka saya menarik besar bahwasanya TikTok ini adalah sebagai dominan untuk menarik siswa agar siswa itu pembelajarannya lebih aktif gitu Bu. Karena TikTok kan video-videonya itu menarik gitu Bu. Makanya kita menggunakan seperti itu. Kenapa tidak menggunakan tadi memanfaatkan video yang di YouTube ya Pak ya? Iya. Kalau di YouTube kan lebih banyak ya. Iya betul. Untuk menjadi referensinya. Betul. Terus anak kan tidak berisiko semua bawa HP. Ya. Nah ini dengan komitmen dengan sekolahnya ketika nanti pembelajaran Pak Aris dengan menggunakan aplikasi TikTok itu berseberangan ya dengan visinya. Nah kebetulan kemarin itu sudah kesepakatan Bu antara wali murid dengan pihak sekolah, karena mayoritas yang sekolah itu siswanya jauh-jauh tuh Bu. Jadi dari pihak wali murid itu mengatakan bahwasanya tolong Pak diperbolehkan untuk membawa HP seperti itu. Nah maka dari pihak sekolah ya dengan alasan antar jemput, jadi ya gimana lagi gitu kan. Sedangkan kalau menggunakan sepeda motor kan kasihan itu anaknya kan belum layak seperti itu Bu. Berarti alasan Pak Aris mengambil nanti pembelajaran menggunakan TikTok itu karena memanfaatkan anak yang bawa HP ya? Betul. Kalau di YouTube mungkin yang bergeraknya ini kan gurunya ya, harus ada yang fokus. Betul. Gitu. Nah ini berarti memberdayakan yang ada di siswa, sesuai dengan keinginan siswa yang kita kembangkan seperti itu.
Ya karena di TikTok itu oke lah, YouTube itu kan lebih banyak referensinya, tapi anak itu lebih mendominannya tuh di TikTok Bu. Iya. Jadi apa sih ya, aplikasinya tuh atau video-video yang ada di TikTok itu menarik-menarik Bu, Iya. sehingga anak itu terhibur dan aktif dalam pembelajaran tersebut. Kemungkinan itu perkiraan saya, mudah-mudahan rencana saya yang nanti diterapkan itu sesuai apa yang diharapkan oleh siswa. Ya, baik. Untuk planningnya, ya, planning dari Pak Aris sendiri atau rencana kedepannya untuk melihat hasil dari rencana Pak Aris untuk menerapkan pembelajaran berbasis IT dengan menggunakan aplikasi TikTok itu, kira-kira bisa dilihat hasilnya itu butuh waktu berapa lama? Ya saya itu sudah sudah memikirkan Bu, kemungkinan besar saya itu karena saya pembelajaran olahraga itu kan 1 minggu sekali ya Bu ya. Jadi otomatis saya itu ngambilnya 1 bulan Bu. Kenapa 1 bulan? Karena dari tadi kan pembelajarannya seminggu sekali, terus kita mulainya kan minggu depan Bu. Nah seperti itu. Jadi mungkin hasil dari rencana saya itu ya 1 bulan. Nanti melihat hasilnya seperti apa. Kalau misalkan itu berhasil ya kita diteruskan. Kalau misalkan kurang efektif atau bisa kurang menarik lagi ya mungkin saya menghadap lagi ibu lagi untuk mencari solusi bagaimana yang terbaiknya gitu. Ya, baik. Seperti yang disampaikan Pak Aris itu betul, yang namanya TikTok ini anak-anak hampir semua dari anak kecil juga pada senang TikTok. Betul. Ya, jadi Pak Aris membuka peluang pembelajaran di situ bagus pilihannya atau targetnya lah ya, artinya yang mau digunakannya. Nah, saya dukung rencana Pak Aris. Kita nanti lihat 1 bulan ke depan hasilnya seperti apa. Siap. Ya, mau kita berharapnya adalah positif ya, perubahannya drastis gitu ya, signifikan banget ya. Kita lihat nanti 1 bulan ke depan, semoga bincang-bincang kita ini meringankan sedikit beban Pak Aris terkait dengan kendala dalam pembelajaran tersebut ya. Ya mungkin saya memberikan support dan jangan bosan-bosannya Pak Aris untuk ya berdiskusi lah, kita kolaborasi untuk pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya. Alhamdulillah Bu, terima kasih sudah memberikan pencerahan buat saya, dan alhamdulillah saya udah lega Bu. Jadi saya tuh nggak memikirkan gimana gitu kan. Alhamdulillah jadi ide-ide saya sudah disupport sama ibu, dan insya Allah dalam 1 bulan nanti kita akan review lagi hasilnya bagaimana. Kalau misalkan ini sesuai dengan keinginan siswa, nanti kita akan dikembangkan lebih mendalam lagi seperti itu Bu. Terima kasih Ibu, mungkin itu saja. Semangat Pak Aris ya. Bermanfaat, amin. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bu ya pertanyaannya Bu. Setelah saya simak dari percakapan Ibu dan Bapak, saya bertanya Bu, indikator apa Bu yang sudah Ibu tercapai? Ya baik Pak Nasrin, terima kasih. Hasil obrolan bincang-bincang saya dengan Pak Aris itu indikator yang kita capai itu adalah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak Aris. Dan alhamdulillah setelah saya observasi bahwa dari obrolan Ibu Bapak tadi telah sesuai Bapak Ibu dengan alur tirta dan sudah dimunculkan secara berurutan. Terima kasih Bapak Ibu. Kurang lebih mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.